Rocky Gerung. Kenapa Rocky Gerung omongannya seringkali nyinyir, menyakiti, dan menghina orang lain? Khusus Rocky Gerung ya, saya membahas khusus Rocky Gerung. Orang lain tidak usah tersinggung. Kalau ada kesamaan itu hanya kebetulan. Dan belum tentu kalian sama dengan Rocky Gerung. Kenapa Rocky Gerung suka nyinyir, menyakiti, dan menghina orang lain? Karena Rocky Gerung tidak mengenal agama. Rocky Gerung tidak dekat dengan agama, sehingga dia tidak tahu mana yang dianjurkan dan mana yang dilarang di dalam beragama. Dia tidak tahu bahwa menyakiti hati orang lain, menghina orang lain itu dilarang di dalam agama. Orang yang tidak mengenal agama, tentu saja dia tidak mengenal Tuhan. Tuhan yang sudah menciptakannya. Dia tidak tahu dicipta oleh siapa. Karena dia tidak tahu dicipta oleh siapa, maka dia tidak tahu apa yang diinginkan penciptanya dan apa yang dilarang oleh penciptanya. Itu sebabnya omongannya seringkali menyakiti orang lain. Bukan karena dia pintar dan yang mendengarkan bodoh, bukan. Tapi karena yang mendengarkan punya hati, punya rasa, punya cinta. Tetapi dia tidak punya hati, tidak punya rasa, apalagi cinta. Itu alasannya. Alasan yang lain mungkin karena tidak ada sosok perempuan yang lembut hati dan perasaan yang mendampinginya, sehingga ketika libidonya naik, tidak ada yang bisa menurunkannya. Astagfirullah. Bisa jadi itu alasan ilmiah. Biasanya orang yang libidonya naik dan tidak tersalurkan, dan dalam waktu yang lama itu bisa menimbulkan stres, menimbulkan penyakit. Ketika tersalurkan, maka teredamlah nafsu dan libidonya. Pikirannya jadi tenang, sehingga setiap ucapan-ucapan yang terlontar akan terpikirkan dengan akal sehat sebelum dikemukakan. Masuk Pak Eko? Masuk. Itu logikanya.
Orang yang tidak beragama tentu saja tidak punya akhlak. Karena akhlak itu berawal dari ibadah. Rutinitas ibadah bisa membentuk akhlak yang baik. Akhlak ya, bukan adab. Bedakan antara akhlak dan adab. Kalau akhlak itu bisa terbentuk dengan rutinitas ibadah di dalam beragama, sementara adab, orang yang tidak beragama juga bisa punya adab, karena adab terbentuk dari pembelajaran sosial bermasyarakat yang menimbulkan sopan santun, tepos liro, unggah ungguh. Kalau akhlak dari ibadah. Orang yang sering sholat dan sholatnya benar, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sering berpuasa, maka dia akan terhindar dari perbuatan menghina orang miskin. Dia akan rajin membantu orang yang miskin, karena dia sering merasakan lapar. Jadi tahu betul bagaimana rasanya menjadi orang miskin yang sulit mencari makan. Orang yang sering membaca Quran dan memahami artinya, maka hatinya akan dilembutkan. Jadi jangan menuntut Rocky Gerung sama dengan kita, karena kita orang beragama dan melakukan rutinitas agama kita. Beda, hatinya rasanya sudah beda. Sebagai seorang bangsa, sebagai seorang warga negara pun sudah beda. Kalau kita ingin Indonesia ini aman, tentram, dan damai, tapi Rocky Gerung bisa jadi tidak. Dia ingin Indonesia ini selalu gaduh dan rusuh, karena kemungkinan dia mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, kita yang ingin Indonesia aman dan damai ini kan, kita ingin bisa bekerja dengan nyaman, aman. Tidak ada demo-demo ini itu, tidak ada kerusuhan ini itu yang bisa menghalangi kita dalam berjuang mencari nafkah untuk keluarga. Kalau dia beda. Dia tidak ada rasa itu. Dia tidak ada rasa itu. Karena dia tidak punya keluarga yang harus dia perjuangkan. Dia tidak punya alat jihad demi keluarga. Kalau kita kan punya istri, punya anak-anak. Ya kalau dia nggak punya, jadi nggak punya rasa seperti kita tuh nggak punya. Rasa cinta Indonesia, rasa ingin Indonesia hidup aman dan damai itu nggak ada. Beda. Dia inginnya rusuh gaduh. Dengan gaduh dan rusuh akan semakin banyak orang yang mengundangnya untuk menjadi narasumber. Nah,
ngomong-ngomong masalah narasumber, ini aneh juga. Aneh, kenapa orang seperti Rocky Gerung dijadikan narasumber? Orang seperti Rocky Gerung, orang yang tidak mengenal agama dengan baik, bahkan mungkin orang yang tidak beragama, kok dijadikan narasumber? Kok dijadikan pengajar atau guru atau dosen? Kok dijadikan penceramah di Maulid Nabi? Apa yang lo dapat dari dia? Apa yang ingin lo pelajarin dari dia? Nyinyirnya, ujaran kebenciannya, provokasinya, atau kalian ingin belajar cara menyakiti hati orang lain? Maulid Nabi itu yang ngundang penceramah, ustadz yang tahu ilmu agama, coy. Minimal undang saya lah. Kagak, bercanda, yang ini bercanda. Ya minimal saya tidak akan mengajak orang membenci, mencaci atau memprovokasi orang lain supaya benci pada orang lain. Nah, kalau sekarang saya terkesan benci dengan Rocky Gerung, itu hanya kesan saja. Karena niat saya ibadah, niat saya sedekah. Karena sombong pada orang yang sombong itu sedekah. Sombong pada orang yang sombong itu sedekah. Jadi jangan berharap pada Rocky Gerung untuk berubah. Tapi mari kita doakan semoga Rocky Gerung mendapatkan petunjuk dari Tuhan, dan semoga Tuhan melembutkan hatinya, memberi rasa cinta di hatinya. Kita berdoa yang baik, ya kan? Dan untuk Pak Polisi juga kita berdoa yang baik. Semoga Pak Polisi diberi hidayah untuk menangkap Rocky Gerung supaya Indonesia ini damai dan aman. Siapa tahu justru di penjara dia akan mendapatkan pelajaran dan mendapatkan hidayah. Tahu bagaimana menghormati dan mencintai orang lain. Semoga ada manfaatnya. Pahami agama, pahami kitabmu yang tersurat maupun tersirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.